Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sobat horor klasik dimanapun Anda berada. Semoga pada malam hari ini, sobat horor klasik dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada malam hari ini, saya akan mengangkat satu tema yang mungkin sudah cukup dikenal ya di masyarakat kita, utamanya masyarakat Jawa, yaitu tentang mitos rumah tusuk sate. Seperti apakah mitos rumah tusuk sate itu? Silahkan sobat horor klasik menyimak video ini sampai dengan selesai. Namun seperti biasanya, sebelum saya memulai cerita pada malam hari ini, pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada sobat horor klasik yang sudah berkunjung dan mendengarkan cerita-cerita yang ada di channel horor klasik. Tidak lupa, terima kasih sebanyak-banyaknya serta apresiasi setinggi-tingginya kepada subscriber yang telah bersedia untuk mengikuti dan mendapatkan cerita-cerita terbaru dari channel horor klasik. Kalau kita bicara tentang rumah tusuk sate ya, mungkin yang pertama-tama harus kita pahami itu adalah seperti apa sebetulnya rumah yang bisa disebut rumah tusuk sate. Nah, dalam beberapa referensi ya yang bisa saya kumpulkan, secara umum rumah tusuk sate ini merupakan rumah yang tepat berada di persimpangan ya, persimpangan yang atau pertigaan lebih tepatnya ya, yang kalau sobat horor klasik membayangkan huruf T kapital ya, atau huruf T besar. Nah, rumah tusuk sate itu adalah rumah yang tepat berada di persimpangan garisnya itu. Jadi kalau katakanlah kita berdiri di sisi garis yang panjang ya, di huruf T itu yang garis yang menurun ke bawah itu. Nah, ketika kita menghadap ke arah atas, nah itulah rumah yang persis kita lihat lurus di depan kita. Itulah yang bisa disebut sebagai rumah tusuk sate. Nah, lalu apa istimewanya rumah tusuk sate ini ya? Jadi kalau di zaman dulu ya, di masyarakat Jawa ya, yang saya tahu ya, entah kalau di daerah lain ya, banyak sekali orang-orang tua yang menghindari dan bahkan juga melarang anak-anak mereka untuk membeli rumah dengan posisi tusuk sate itu, meskipun rumah itu berharga murah sekalipun. Karena memang pada umumnya rumah tusuk sate ini dijual dengan harga yang bisa dikatakan lebih murah dari pasaran pada umumnya. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Dari beberapa referensi juga ya, yang saya kumpulkan, termasuk ketika saya mengobrol-ngobrol dengan salah satu sahabat sepuh saya ya, Pak Bayu itu, yang memang beliau mempelajari tentang mitologi Jawa. Rumah tusuk sate memang dihindari karena rumah tusuk sate ini dianggap dalam tanda kutip ya, sering mendatangkan bala atau bencana bagi penghuninya. Nah, saya tentunya penasaran kenapa rumah tusuk sate ini bisa disebut seperti itu. Nah, Pak Bayu ini memang menjelaskan ya, secara letak ya atau geografis, memang rumah tusuk sate ini istilahnya itu diserbu dari berbagai penjuru ya, dari depan dan juga dari samping
kiri maupun kanan. Sehingga memang kalau menurut mitologi Jawa, posisi seperti itu sering sekali mendatangkan penyakit ya, dan juga apa itu istilahnya, hawa atau suasana di rumah itu memang cenderung lebih panas, karena memang ya itu tadi, diserbu dari katakanlah angin dari berbagai penjuru berkumpul di titik tersebut, sehingga memang aura-aura yang muncul ini menurut Pak Bayu memang seringkali membuat penghuni rumah tusuk sate ini lebih cepat gerah dalam tanda kutip ya, artinya dari sisi perasaan dan sebagainya ini memang lebih sering terpicu oleh atau lebih gampang memicu pertengkaran di dalam rumah tersebut. Nah, memang kalau bicara rumah tusuk sate ini ya, dulu memang saya sempat melihat ya dengan mata kepala saya sendiri, salah satu rumah yang kebetulan berada satu lingkungan dengan tempat tinggal orang tua saya, dan memang ada beberapa cerita ya dari rumah tersebut yang meskipun sudah dihuni oleh orang yang berganti-ganti, namun memang saya menyaksikan sendiri bahwa banyak sekali hal buruk menimpa penghuni rumah tersebut. Saya ambil contoh ya, ketika rumah tersebut dihuni oleh penghuni pertama ya, kurang lebih di tahun 85 atau 86, saya agak lupa ya. Nah, ketika itu rumah itu dihuni oleh satu keluarga ya, yang terdiri dari bapak, ibu, dan 2 orang anak yang masih kecil ya. Jadi keluarga itu masih merupakan, bisa dikatakan masih keluarga baru ya mungkin ya, masih keluarga baru. Nah, setelah 2 tahun keluarga itu bertempat tinggal di sana, situasi masih aman-aman saja, hingga ketika sang kepala keluarga ya, si suami ini mendapatkan penempatan tugas yang bisa dikatakan cukup jauh dari kota Semarang, sehingga memang kondisi tidak memungkinkan untuk ngelaju ya, kalau istilah Jawa. Kalau istilah anak sekarang apa itu, tektok ya, atau pagi berangkat pulang kerja langsung pulang ke rumah ya, pulang alik ya, atau komuter istilahnya, itu tidak memungkinkan. Sehingga ya otomatis kepala keluarga ini memang harus meninggalkan keluarganya untuk menjalankan tugas. Nah, semenjak sang suami ini berpindah tugas, saya memang ketika itu ya mulai melihat, dan termasuk mohon maaf ini kasak kusuk ya dari tetangga itu juga mulai merasa bahwa ada yang tidak beres dengan rumah tangga tersebut. Dan benar saja, tidak mencapai waktu 1 tahun pasangan itu bercerai, karena ternyata sang istri ya, yang ditinggalkan di rumah tersebut serta anak-anaknya, ternyata diketahui memiliki pria idaman lain, seperti itu. Dan akhirnya memang setelah bercerai, keluarga tersebut meninggalkan rumah tusuk sate itu, dan setelah kosong selama kurang lebih 4 atau 5 bulan, rumah tersebut dibeli oleh keluarga yang lain. Nah, oleh keluarga yang kedua ini ya, yang menempati rumah tusuk sate tersebut, prahara yang muncul adalah prahara ekonomi. Jadi waktu itu ya sudah menjelang tahun 90-an ya, sudah menjelang tahun 90-an,
sering sekali terjadi atau terdengar ya suara-suara pertengkaran dari rumah tersebut yang memang pada intinya dipicu oleh masalah ekonomi. Dan ketika itu jujur ya, memang banyak warga sekitar yang merasa heran karena memang keluarga itu ya kalau dilihat secara fisik ya, dari kemampuan ya sepertinya memang bukan orang yang memiliki peluang untuk katakanlah kesulitan secara ekonomi. Nah, waktu itu memang warga sudah mulai ya menghubung-hubungkan ya bahwa semua itu berkaitan dengan posisi rumah yang tusuk sate. Saya tadi lupa menjelaskan ya bahwa rumah yang saya maksud ini memang konon menurut mitologi Jawa, dan kalau saya tidak salah ya menurut Feng Shui pun juga bisa dikatakan merupakan rumah tusuk sate dengan kategori yang paling buruk. Kenapa bisa disebut kategori paling buruk? Karena yang pertama, rumah tersebut menghadap ke arah timur, dan yang kedua, rumah tersebut berada di bawah jalan. Jadi posisi rumah tersebut dengan jalan yang ada di depannya ini lebih rendah posisi rumahnya. Nah, konon memang rumah tusuk sate dengan dua syarat ya, mohon maaf saya geli, dua syarat yang tadi saya, atau dua ciri yang tadi saya sebutkan itu merupakan rumah tusuk sate dengan kategori yang bisa dikatakan paling buruk ya. Karena menurut Pak Bayu ya, dan beberapa referensi lain yang tidak bisa saya sebutkan, itu memang dengan posisi yang menghadap ke arah timur dan dengan posisi rumah yang lebih rendah dari jalan, itu memang konon suhu atau hawa panas di dalam rumah itu lebih tinggi dan mudah sekali aura-aura negatif itu masuk ke dalam rumah. Nah, ada cerita yang lebih bisa dikatakan cukup ekstrim ya, karena memang konon mitos rumah tusuk sate ini memang umumnya yang sering disebut-sebut ya, bila tidak membuat rumah tangga itu dalam tanda kutip berantakan, atau yang kedua itu mengalami kesulitan secara ekonomi. Juga yang tidak kalah ekstrim adalah adanya gangguan-gangguan gaib ya. Dan ini memang kebetulan pernah dialami oleh penghuni yang keempat atau kelima ya, karena memang sejak rumah itu berdiri memang sudah puluhan orang ya yang berganti-ganti, atau puluhan keluarga ya yang sudah berganti-ganti menempati rumah tersebut. Nah, ketika itu di penghuni yang keempat atau kelima ini ya, memang pernah ada kejadian yang bisa dikatakan cukup horor ya, menimpa salah satu penghuni rumah tersebut. Jadi rumah itu saat itu ya dihuni oleh satu keluarga yang bisa dikatakan sudah cukup senior ya, karena putra beliau itu kalau saya tidak salah ya itu sekitar 3 atau 4 tahun di atas saya ya umurnya ya. Jadi kejadian itu terjadi kurang lebih tahun 95 atau 96 ya, dimana ketika itu salah satu putra yang sebut saja namanya Mas A begitu ya. Saya karena untuk cerita ini memang memberikan nama samaran secara lengkap pun saya rasa cukup riskan ya. Jadi sebut saja namanya Mas A itu. Nah, Mas A itu suatu saat pulang bekerja dan seperti biasa ya menjalankan rutinitas seperti biasa, mandi, kemudian beristirahat. Nah, satu malam keluarga Mas A ini ya, orang tuanya ini tiba-tiba keluar dari rumah sambil meminta pertolongan warga sekitar.
Nah, tentunya warga ini bertanya-tanya ya, apa yang terjadi di dalam rumah. Dan setelah warga ini masuk, warga ini terkejut karena melihat Mas A ini, mohon maaf ya, hampir telanjang ya, hampir telanjang. Jadi hanya menggunakan celana dalam, berada di atas lemari kayu sambil menggaruk-garuk badannya seperti seekor monyet. Nah, tentunya warga ini geger ya. Warga ini geger karena memang ya sore hari ya, ketika pulang kerja itu warga yang kebetulan bertemu dengan Mas A ini ya melihat Mas A ini biasa-biasa saja, seperti kebiasaan sehari-harinya. Ya sempat menyapa beberapa tetangga dengan ramah seperti biasa. Dan Bapak Ibu Mas A pun juga bersaksi bahwa Mas A itu sampai dengan makan malam, kemudian sempat menonton TV bersama, itu juga masih biasa-biasa saja. Nah, hingga akhirnya warga ini berupaya membujuk Mas A untuk turun dari atas lemari. Namun Mas A ini bergeming. Dan semakin lama, mohon maaf ya, perilaku Mas A ini semakin betul-betul seperti seperti monyet, sudah betul-betul seperti monyet besar ya, karena memang Mas A ini berukuran tubuhnya ini memang gempal besar seperti itu. Jadi, dan kebetulan memang beliau ini, mohon maaf, kulitnya ini sawo matang ya, jadi memang sudah betul-betul seperti gorila itu perilakunya. Nah, warga yang ketakutan ini akhirnya salah satu warga ya berusaha memanggil orang yang bisa disebut dalam tanda kutip orang pintar ya, atau seorang paranormal lah. Dan ketika paranormal yang biasa disebut Simbah ini datang dan melihat Mas A, Simbah ini berkata bahwa Mas A ini kerasukan suatu makhluk yang tampaknya memang sengaja dikirim untuk Mas A. Nah, akhirnya entah ya ritual apa yang waktu itu dilakukan oleh Simbah. Pada akhirnya Mas A ini sadar dan bingung, terkejut, sekaligus malu karena ada banyak sekali orang di dalam rumah orang tuanya, sementara dia dalam keadaan hanya menggunakan celana dalam. Nah, akhirnya ya memang masalah yang menimpa Mas A itu selesai hanya sampai di situ. Namun Simbah ini memang sempat mengatakan kepada bapaknya Mas A ya, sebaiknya posisi pintu rumah ini dipindah, tidak menghadap ke timur, namun dihadapkan saja ke arah utara atau ke arah selatan, tergantung mana yang paling enak atau mudah ya, atau yang disukai. Karena memang salah satu mitos ya, atau salah satu kepercayaan untuk menghindari balak di rumah tusuk sate, memang salah satunya dengan cara memindahkan arah pintu tidak langsung menghadap ke persimpangan, atau bisa juga diakali dengan menanam beberapa tanaman tertentu ya. Dan saya memang kurang begitu tahu dan paham tanaman-tanaman apa yang bisa digunakan untuk semacam penangkal mungkin ya. Kalau menurut istilah Pak Bayu ya, itu memang Pak Bayu sempat mengatakan kepada saya bahwa ada beberapa tanaman yang memang dipercaya bisa sebagai penolak balak atau penolak bencana dari rumah tusuk sate. Nah, memang sebetulnya cukup banyak ya kejadian-kejadian aneh yang menimpa rumah tusuk sate tersebut. Namun mungkin supaya seimbang ya, saya akan menceritakan satu rumah tusuk sate lagi yang bukan rumah itu ya, namun
rumah tusuk sate lain yang kebetulan juga memiliki posisi yang sama ya, yaitu menghadap ke timur dan berposisi lebih rendah dari jalan. Nah, bisa dikatakan ya, mungkin penghuni rumah tusuk sate ini merupakan penghuni yang mendapatkan cobaan yang paling bertubi-tubi ya dalam sepengetahuan saya ya, yaitu di samping sudah pasangan suami istri bercerai, usaha yang dilakukan oleh sang istri ini bangkrut hingga hancur dan meninggalkan hutang yang cukup banyak, dan kemudian anak yang satu-satunya ya, yang merupakan tumpuan harapan, juga meninggal karena suatu penyakit yang bisa dikatakan tidak wajar. Dan hampir saja si ibu ini stres ya, karena sudah bercerai dengan suami, usaha bangkrut, dan kemudian anak semata wayang juga meninggal dengan cara yang tidak wajar. Dan memang karena beliau ini masih mempercayai atau memiliki seorang penasihat spiritual ya. Penasihat spiritualnya ini mengatakan bahwa sang anak ini meninggal karena guna-guna dari saingan bisnisnya. Ya wallahu alam ya, bukan saya ingin mendiskreditkan seseorang, namun saya memang berupaya di cerita ini saya tidak menjelaskan terutama nama orang ataupun lokasi secara gamblang ya, karena takutnya memang nanti akan menimbulkan fitnah atau mungkin membuat pihak-pihak tertentu tersinggung. Nah, disitulah keyakinan ya atau sugesti yang terpikirkan ya, sugesti yang dipikirkan oleh warga sekitar ini tentang rumah tusuk sate semakin kuat. Nah, ada masanya di kampung ya, kampung orang tua saya tinggal ini, rumah-rumah tusuk sate itu pada akhirnya dibiarkan kosong. Terutama memang saya akui untuk rumah tusuk sate yang menghadap ke timur ya, itu memang pada akhirnya dibiarkan kosong cukup lama. Dan memang ada satu hal yang tidak bisa saya mengerti ya sampai sekarang, mengapa pengembang perumahan tempat orang tua saya tinggal ini membangun rumah tusuk sate itu bisa betul-betul presisi ya. Jadi rumah itu betul-betul selebar jalan simpang T yang garis panjang itu. Jadi sobat horor klasik mudah-mudahan paham ya maksud saya. Jadi ketika kita itu menarik garis sisi jalan ya, sisi kiri dan sisi kanan jalan yang di garis panjang atau garis tegak lurus huruf T kapital itu bertemunya ya dengan tembok kiri kanan rumah tusuk sate itu persis. Dan entah kenapa juga pintu rumah juga menghadap ke arah jalan, tepat menghadap ke arah jalan. Dan itu tadi kenapa hampir semua rumah tusuk sate di perumahan tempat tinggal orang tua saya itu posisinya juga berada di bawah jalan atau lebih rendah dari jalan. Ya entah ya, apakah memang hanya kebetulan atau ada pertimbangan lain, saya tidak tahu. Namun memang yang jelas dari hampir 10 atau 12 rumah tusuk sate yang ada di perumahan orang tua saya ini, mungkin hanya sekitar separuhnya ya, atau sekitar 6 itu yang sekarang ditinggali. Dan kemudian mungkin semakin berkembangnya zaman ya, ada orang-orang yang mungkin sudah tidak mempercayai lagi hal-hal semacam itu. Namun
masih ada juga orang yang tetap mempercayai mitos-mitos semacam itu dan sampai sekarang tetap membiarkan rumah tusuk satenya ini dalam keadaan kosong, sementara si pemilik sendiri juga tidak bertempat tinggal di rumah tersebut, atau ada juga yang bahkan malah lebih memilih mengontrak rumah lain. Ya ini wallahu alam ya, karena lagi-lagi memang hal semacam ini bisa dikatakan cukup sensitif ya, terutama bagi mereka-mereka yang memiliki pengalaman buruk dengan ketika tinggal di rumah tusuk sate, apalagi bila sugesti mereka tentang rumah tusuk sate memang masih cukup kuat. Nah ini lagi-lagi ya wallahu alam, mungkin bisa jadi gangguan-gangguan yang terjadi di dalam rumah tusuk sate memang dalam tanda kutip ditarik oleh sugesti para penghuninya sendiri, atau memang ada faktor lain ya, lagi-lagi ini wallahu alam ya. Dan Pak Bayu sendiri memang secara bijak pernah mengatakan kepada saya bahwa segala sesuatu memang ada hukum tarik menariknya ya istilahnya. Kalau istilah Pak Bayu itu, apa yang terjadi ya apa yang kita pikirkan, seperti itu. Sehingga Pak Bayu sendiri ketika saya tanya apakah bersedia tinggal di rumah tusuk sate, beliau dengan tegas mengatakan ya tidak apa-apa kalau memang harus seperti itu, karena beliau memang meyakini ya bahwa sepanjang kita tidak berpikir atau tersugesti akan satu hal, maka insya Allah hal itu juga tidak akan terjadi. Seperti itu kepercayaan beliau, dan saya pun juga cukup setuju ya dengan statement beliau. Namun lagi-lagi ini semua kembali ke pemahaman dan persepsi masing-masing. Kita cukup saling menghormati saja. Nah itu tadi Sobat Horor Klasik, cerita tentang rumah tusuk sate ya, dengan segala mitosnya, termasuk beberapa cara yang diyakini bisa menangkal bala atau bencana yang akan menyerang rumah tusuk sate. Wallahu alam, segala misteri yang terjadi merupakan kuasa dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga Sobat Horor Klasik bisa terhibur dengan cerita yang saya sampaikan. Terima kasih kepada Sobat Horor Klasik yang telah mendengarkan cerita ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.